Hai Sobat Brandly, di pembahasan soal kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Yang ditanyakan adalah, sebutkan pembagian jaringan epitel berdasarkan susunan lapisan yang menyusunnya, serta berikan contoh setiap jenis jaringan epitel dan letaknya pada tubuh. Untuk dapat menjawab soal ini dengan tepat, maka sebaiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai pengertian jaringan epitel, kemudian menguraikan jenis-jenis jaringan epitel, serta memberikan contoh setiap jenis jaringan epitel dan letaknya pada tubuh. Oke, langsung saja masuk ke penjelasan soalnya. Jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel epitelium. Sel-sel epitelium sendiri dapat dibedakan berdasarkan jumlah lapisan sel yang menyusunnya, yaitu epitelium sederhana atau selapis dan epitelium berlapis atau kompleks. Epitelium selapis atau epitelium sederhana, ciri dasarnya yaitu tersusun atas satu lapisan sel saja. Epitelium selapis dibagi menjadi 3, yaitu epitelium pipih selapis, epitelium kubus selapis, dan epitelium silindris selapis. Epitelium pipih selapis terdiri atas sel-sel yang sangat gepeng, tipis, memiliki tepinya yang tidak teratur, dan saling berimpitan membentuk satu lembaran yang sempurna. Berdasarkan susunannya, yang termasuk epitelium golongan ini adalah endotel yang melapisi pembuluh darah, pembuluh limfe, dan mesotelium yang melapisi rongga serosa, yaitu pleura, perikardium, dan peritoneum. Contoh epitelium selapis gepeng adalah pada alveolus paru-paru, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Selanjutnya, epitelium kubus selapis. Dinamakan epitelium kubus selapis karena setiap sel-selnya tampak seperti kotak ataupun kubus. Epitelium kubus sederhana terdapat pada banyak kelenjar, seperti pada kelenjar sekresi maupun pada saluran keluaran. Selain itu, epitelium kubus selapis juga terdapat pada permukaan ovarium atau pada saluran ginjal. Epitelium silindris selapis. Ada yang sel-selnya memiliki silia, ada pula yang tanpa silia. Epitelium silindris selapis yang tanpa silia, jika dilihat dari permukaan, tampak hampir mirip dengan epitelium kubus selapis. Epitelium jenis ini biasanya berhubungan dengan sekresi atau absorpsi. Banyak terdapat melapisi sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung dan usus halus, atau pada pencernaan pengeluaran yang menghasilkan banyak kelenjar. Epitelium silindris selapis yang bersilia terlihat permukaan bebasnya tertutup silia. Epitelium jenis ini melapisi rahim atau uterus, buluh rahim atau tuba uterina, pada saluran testis dan bronkus kecil. Selanjutnya, epitelium berlapis. Adapun fungsi epitelium berlapis yaitu sebagai pelindung karena tersusun atas beberapa lapisan sel, sehingga lebih tahan untuk menahan gangguan dari luar dibandingkan dengan epitelium selapis yang hanya tersusun dari satu lapisan sel saja. Oleh karena itu, epitelium berlapis terdapat pada tempat-tempat yang banyak terkena gesekan dan goresan. Berdasarkan bentuk lapisan permukaan bebasnya, epitelium berlapis dibagi menjadi 4 jenis, yaitu epitelium berlapis pipih, epitelium berlapis kubus, epitelium berlapis silindris, dan epitelium transisional. Epitelium jenis ini terdapat pada kornea mata, esofagus, vagina, dan kulit. Epitelium berlapis kubus terdapat pada saluran kelenjar keringat, folikel ovarium yang sedang berkembang, dan kelenjar ludah. Epitelium berlapis silindris juga relatif jarang ditemukan. Epitelium jenis ini dapat ditemukan melapisi sebagian uretra pria dan saluran trakea manusia. Yang terakhir, epitelium transisional. Disebut demikian karena dianggap merupakan peralihan bentuk antara epitelium berlapis pipih tanpa lapisan tanduk dan epitelium berlapis silindris. Epitelium jenis ini banyak melapisi tempat-tempat yang mengalami tekanan dari dalam dan berkapasitas yang sangat bervariasi, misalnya pada saluran urin.
Dari penjelasan soal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian jaringan epitel berdasarkan susunan lapisan yang menyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu epitelium sederhana atau selapis dan epitelium berlapis atau kompleks. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Salam edukasi.